Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Anak-anakku sekalian yang saya banggakan, alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini Sabtu 17 Juli 2021 kita masih diberikan kesempatan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa mengikuti kegiatan pembelajaran jarak jauh melalui aplikasi Google Meeting dengan keadaan sehat walafiat. Kita berdoa mohon kepada Allah Subhanahu wa taala selalu dijauhkan dari penyakit penyebaran virus COVID-19, dan juga kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala semoga saudara-saudara, teman, kawan yang saat ini sedang menjalani isolasi atau yang sedang terpapar segera mendapatkan kesehatannya kembali. Amin Allahumma amin. Sebelum pelajaran kita mulai, terlebih dahulu kita buka bersama-sama dengan membaca suratul Fatihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Anak-anak, pada kesempatan yang pertama kali ini, sebelum pelajaran nanti kita lakukan, perlu diketahui dan saya juga perlu menyampaikan materi sekaligus hal-hal yang terkait dengan kegiatan pembelajaran nanti, supaya kalian bisa mengikuti pelajaran fikih dari awal sampai akhir, bab 1 sampai bab terakhir, bisa mendapatkan pemahaman, dan bisa memakai ilmu yang nanti kalian peroleh. Fikih kelas 12 saya akan tampilkan nampak tidak di layar kalian? Ya, nanti kalau saya tanya direspon ya. Fikih kelas 12 Madrasah Aliyah. Yang pertama, bab 1 konsep usul fikih. Bab pertama adalah konsep usul fikih. Di dalamnya ada pengertian fikih dan usul fikih, kemudian objek pembahasan fikih, tujuan mempelajari fikih dan usul fikih, kemudian menganalisis pertumbuhan dan perkembangan fikih dan usul fikih. Bab 1 ada 4 poin, kemudian ditutup dengan kegiatan uji kompetensi. Uji kompetensi ini nantinya akan menjadi nilai ulangan harian. Oleh karena itu, pada saatnya nanti saya tugaskan untuk mengerjakan uji kompetensi, silahkan kamu lakukan, karena itu bagian dari penilaian harian yang nantinya akan menjadi nilai rapot. Caranya nanti ditulis soalnya uji kompetensi 1 bab konsep usul fikih, tulis soalnya dan kemudian tulis jawabannya di buku. Nah, buku itu nanti akan saya koreksi dalam 1 semester ketika nanti dikumpulkan untuk pembuktian. Bab yang kedua,
Selanjutnya bab yang kedua tentang sumber hukum Islam yang muttafaq dan mukhtalaf. Apa artinya sumber hukum Islam yang muttafaq dan mukhtalaf? Muttafaq itu artinya yang disepakati. Sumber hukum Islam yang muttafaq artinya sumber hukum Islam yang disepakati. Disepakati dalam hal penggunaannya sebagai dasar, sebagai rujukan hukum, sebagai sumber hukum. Yang pertama yaitu Al-Quran, yang kedua adalah Al-Hadis, yang ketiga adalah ijma', yang keempat adalah qiyas. Yang B adalah sumber hukum Islam yang mukhtalaf. Artinya hukum Islam yang diselisihi, yang diperselisihkan, tidak menjadi sumber hukum Islam secara keseluruhan ulama. Ada beberapa ulama yang tidak mau menggunakan sumber hukum ini, yaitu ada istihsan, maslahah mursalah, istishab, satu zari'ah, uruf, syar'u man qablana, dan madhab sahabi. Tidak semua ulama sepakat untuk menggunakannya sebagai sumber hukum Islam. Bab yang ketiga, konsep ijtihad dan bermadhab. Konsep ijtihad dan bermadhab. Ada 2 poin. 1, menganalisis ijtihad. Kemudian yang B, menganalisis konsep bermadhab. Lanjut, bab 4, hukum syara' dan pembagiannya. Ada 4 poin, yaitu al-hakim, kemudian menganalisis al-hukmu, kemudian mahkum fih, dan yang keempat mahkum alaih. Hukum syara' itu apa sih? Hukum syara' itu nanti kita bahas pada bab 4, di mana di dalamnya nanti akan dibahas tentang hukum-hukum syara'. Ada wajib, ada mubah, ada sunnah, ada makruh, dan lain sebagainya. Itu namanya hukum syara'. Kemudian bab yang kelima tentang al-qawaidul khamsah. Apa itu al-qawaidul khamsah? Al-qawaidul khamsah artinya adalah prinsip dasar 5. Prinsip dasar yang 5 itu di dalam usul fikih. Yang pertama adalah al-umuru bimaqasidiha. Yang kedua al-yaqinu la yuzalu bisyak. Yang ketiga al-masyaqqatu tajlibut taisir. Yang keempat adz-dzararu yuzal. Yang kelima al-adah muhakkamah. Saya jelaskan satu saja di antara isi daripada qawaidul khamsah. Yang pertama misalnya al-umuru bimaqasidiha, yang artinya segala sesuatu tergantung tujuannya. Perbuatan apapun yang dilakukan oleh seseorang tentu tidak bisa terlepas dari yang namanya tujuan. Seperti sholat. Apa tujuan sholat? Puasa. Apa tujuannya? Zakat. Termasuk sekolah. Kalian sekolah itu punya tujuan. Ada yang tujuannya ingin mendapatkan ilmu. Ada yang tujuannya melaksanakan kewajiban. Ada yang tujuannya menghilangkan kebodohan.
dan lain-lain. Kalau tujuannya baik, maka sesuatu itu juga baik hukumnya dilakukan. Melakukan sesuatu itu baik jika tujuannya baik. Belum tentu melakukan sesuatu itu baik karena tujuannya tidak baik. Ada seseorang sedekah, diumumkan. Tujuannya biar dikenal banyak orang. Karena tujuannya adalah biar dikenal banyak orang, sebagai orang yang kaya, orang yang derma, maka sedekah yang dilakukannya tetap sah, tetap baik sedekahnya, tapi perbuatannya yang memamerkannya itu yang tidak baik, karena tujuannya tidak baik. Jadi kalau masalah ibadah itu, ibadahnya itu baik, tapi perlakuannya, prakteknya yang tidak baik. Ini satu kaidah yang pertama, al-umuru bimaqasidiha, dan seterusnya. Nanti bab ini kita akan bahas pada waktunya, pada bab yang kelima. Kemudian kita lanjutkan kepada waktu. Karena semester Gasal itu dimulai bulan Juli sampai bulan Desember, ada 6 bulan. Sementara babnya ada 5. Bab 1 di bulan Juli, bab 2 di bulan Agustus, bab 3 di bulan September, bab 4 di bulan Oktober, dan bab 5 di bulan November. Kemudian di bulan Desembernya nanti ada penilaian akhir semester. Maka saya minta kalian nanti belajar di rumah dengan cara membaca materi secara mandiri, sekaligus mengikuti pembelajaran online secara meeting seperti ini, walaupun sebentar. Oleh karena itu, ikuti kegiatan pembelajaran dengan baik, disiplin, dan tentunya ikhlas. Modalnya yang penting juga ikhlas. Setelah materi ini saya sampaikan dari bab 1 sampai bab 5, ingat ada uji kompetensi setiap akhir bab, dan itu nanti akan menjadi nilai ulangan harian. Oleh karena itu saya minta kerjasamanya untuk anak-anak melakukan tugas mengerjakan uji kompetensi pada akhir setiap bab. Misalnya bulan Juli ada berapa pertemuan? Sekarang tanggal 17, artinya ada tanggal 24 dan 31. Ada 2 minggu yang kita punya dalam bulan Juli. Sementara materinya ada bab 1, materinya ada bab 1 ya, ada 4, pengertian fikih, objek pembahasan ilmu fikih, tujuan mempelajari fikih, dan menganalisis pertumbuhan dan perkembangan fikih. Ini kalau bisa kita bagi menjadi 2 pertemuan. Pertemuan yang pertama besok membahas poin A dan poin B, kemudian minggu berikutnya poin C dan poin D. Setelah itu di rumah silahkan lakukan tugas mengerjakan uji kompetensi. Itu terkait dengan materi. Yang kedua, selanjutnya terkait dengan absensi. Pada semester ini saya ingin mengajak anak-anak untuk secara mandiri melakukan absen, mengisi daftar hadir. Ya, mengisi daftar hadir.
Daftar hadirnya saya bagikan, saya beri contoh dulu, saya tayangkan ya. Oke. Kelas 12 IPS 2. Di sini dalam satu lembar ini, dalam satu lembar tampilan ada beberapa kelas. Mulai dari kelas MIPA, kelas IPS. Nah, masing-masing kelas silahkan pilih link absen yang sudah saya sediakan. Misalnya saya klik ya, tinggal klik saja ini ya. Yang warna biru ini tinggal diklik saja. Diklik warna biru, maka nanti akan muncul absen. Daftar hadir kelas 12 IPS 2. Silahkan diisi emailnya. Silahkan email masing-masing, masukkan email yang aktif, karena nanti ada respon di email kalian sudah melakukan absen pada hari ini. Kemudian nama lengkap. Nama lengkap Eki Dwi Saputri. Tinggal pilih saja, tidak usah nyatet, tidak usah ngetik, tinggal klik saja, sudah ada namanya. Eki Dwi. Nomor induk siswa. Kalian punya nomor induk kan? Nah, tuliskan nomor induknya. Misalnya 7654 misalnya. Atau berapalah nomornya, 8909. Kalau tidak punya NIS, masukkan NISN yang 10 digit itu ya. 00032 sekian gitu. Nah, 10 digit itu masukkan nomor NISN. Kalau tidak punya nomor induk, lihat saja di kartu pelajar kalian atau di kartu siswa. Kalau tidak ada kartu siswa, bisa di rapot. Identitasnya ada. Rapot kalian sejak SMP itu sudah ada NISN ya, sudah ada NISN-nya. Silahkan nanti dilihat. Kemudian kelas 12 IPS 2, tinggal dipilih. Oke, ini saya isikan dulu, misalnya 8978. Tanggal hari ini. Tanggal hari ini tinggal diklik di sudut sini, sudah muncul angka 17, tinggal diklik saja. Maka hari ini adalah 17 Juli 2021. Kalau tidak bisa muncul ini ya anak-anak, isikan manual saja. Isikan manual, misalnya tanggal 25 24 bulan 7 2021. Bisa diisi manual sesuai kegiatan hari ini. Sesuaikan tanggal 17. Lalu klik berikutnya. Nah, halaman kedua ada permintaan ringkasan materi. Tuliskan ringkasan materi yang disampaikan pada pertemuan hari ini. Hari ini materinya adalah sosialisasi pembelajaran fikih menggunakan aplikasi Google Meet. Nah, besok bab 1 diisi penjelasan bab 1 tentang kaidah usul fikih. Yang perlu dicatat di sini, ketika menuliskan ringkasan materi, jangan pelit. Minimal 50 kata untuk pertemuan bab 1 dan seterusnya. Kalau hari ini memang singkat tidak apa-apa, karena memang ini materinya. Lalu kalau sudah diisi tinggal klik kirim. Selesai. Sudah tidak ada soal pertanyaan di sini, artinya jawaban sudah terekam. Begitu ya. Kalau sudah paham, saya lanjutkan yang terakhir sebelum saya tutup adalah buku pelajaran. Di sini sudah ada link buku pelajaran, tinggal kalian klik
dan kemudian unduh buku pelajarannya sebagai buku pendamping utama belajar fikih di rumah. Itu teknis kegiatan pembelajaran fikih kelas 12 tahun pelajaran 2021-2022. Semoga bisa diikuti dan bisa dilaksanakan, dan saya kasih kesempatan untuk anak-anak melakukan absen mengisi daftar hadir hari ini. Masih ada waktu 10 menit, dan saya cukupkan dulu presentasi sosialisasi, dan mohon maaf, marilah kita akhiri bersama dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Dari saya kurang lebihnya mohon maaf. Kalau ada pertanyaan, mungkin 1-2 pertanyaan. Eki? Any question? Nggak ada. Faham ya? Alhamdulillah. Hamid Cahdeso. Muhammad Azhar Rizkianto. Tidak respon. Terima kasih, silahkan lakukan absen online-nya, saya akan bagikan setelah ini. Saya cukupkan, akhirul kalam, wal afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.